jalan menghampirimu, memandang keindahanmu. Ku jadikan tujuanku, ya Allah Bapakku. Ku angkat tangan untukmu sebagai tanda penyerahanku. Di tanganmu seluruh hidupku, pakailah aku. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih. Ini aku seluruh hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala yang ku punya itu dari-Mu. Ku mau lebih mengasihi-Mu, lebih dalam serahkan nyawaku. Ini hidupku, ku mau lebih untuk-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengasihi-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, serahkan nyawaku. Lebih lagi.
Shalom jemaat Tuhan. Saat ini saya mengucapkan selamat datang berjemaah dan selamat beribadah. Juga mengucapkan selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang mengikuti siaran Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya minta Pendeta Madia Erta membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, segala kebaikan dan pertolongan-Mu sepanjang minggu berjalan di dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pengurapan Allah secara khusus atas mereka dan semua kami sedang jemaat Tuhan yang boleh mendengar, baik yang mendengar siaran tunda nanti juga Tuhan memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, menyatakan kuasa dan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Kami butuh kebenaran menuntun kami, karena kami percaya dan kebenaran firman yang sanggup mengubah kami, memperbaharui kami dan memulihkan kami. Kami percaya Bapa di sorga, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kekuatan, kesempatan untuk menyembah Tuhan. Ingin gambar
saatnya kita akan memuji Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Percaya bahwa hanya Tuhan sumber kemenangan kita. Bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Bagiku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari siapapun. Bimbing kami Tuhan, karena kami tak mampu sendiri. Kaulah penulis hidupku,
Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara di tengah kami saat ini. Biar Engkau berikan kami Roh-Mu yang kudus dan buka hati kami untuk menerima kebenaran. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala telah memberikan saya kesempatan berdiri di depan sini. Saya di depan sini bukan untuk menyenangkan telinga pendengar, tapi saya di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Berbicara perihal manusia, bagaimana mengubah manusia dari mati kepada hidup, itu adalah pekerjaan yang besar. Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Sebab yang paling mungkin manusia lakukan adalah memberi nasihat, mendorong, mengajari. Kalau sama kita tidak tahu 1 tambah 3 berapa, kita bisa mengajari. Dan kalau sama kita hidupnya berantakan, tidak lurus, kita bisa memberi nasihat, kita bisa mengarahkan. Tapi perihal bagaimana mengubah manusia dari mati kepada hidup, itu mustahil dilakukan oleh manusia. Dirinya sendiri pun tidak mampu dia ubah, apalagi mengubah orang lain dari mati kepada hidup. Jadi perihal mengubah manusia dari mati kepada hidup, itu hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan puji Tuhan, kita mengetahui bagaimana Allah mengerjakan pekerjaan ini. Bagaimana Allah menyelesaikan persoalan ini. Yaitu kita tahu firman telah menjadi daging, telah turun ke dunia melalui Roh Kudus, dan telah mati, bangkit untuk menebus dosa manusia, untuk memberi manusia itu hidup. Dan puji Tuhan, kita mengetahui kebenaran itu. Apa perbedaan agama Kristen dan agama lain? Apa perbedaan agama Kristen dan agama bukan Kristen? Agama Kristen berbuat baik. Agama Kristen diajarkan moral, diajarkan etika yang baik, diajarkan. Agama lain pun demikian. Lalu apa yang membedakan agama Kristen dan agama lain? Yang membedakan agama Kristen dan agama lain adalah agama Kristen adalah agama yang berdasar iman pada Yesus. Agama yang berdasar iman pada Yesus. Dan itu tidak ada di agama yang lain. Cuman ada di Kristenan. Berdasar iman pada Yesus. Beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Firman telah menjadi daging. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia telah turun ke dunia, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi hidup pada manusia, untuk menebus manusia dari dosa. Itu iman kekristenan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, adakah iman pada manusia? Muncul pertanyaan, mungkin adakah iman pada manusia? Ya, manusia bisa beriman. Sebab di dalam diri manusia, Allah telah menanamkan iman dasar. Ini disebut natural iman. Iman bahwa Allah ada. Dan saya kira orang ateis pun harus jujur bahwa Allah ada. Sebab di dalam dunia ini ada yang namanya external witness dan internal witness. External witness ketika kita melihat keluar, melihat alam semesta yang begitu tertata, begitu indah, melihat lautan yang luas, melihat gunung, melihat pohon, pasti ada yang menciptakan semuanya ini. Pasti ada pencipta yang menciptakan semuanya itu. Pasti Allah menciptakan semuanya itu. Pasti Allah ada. Itu external witness. Dan kalau internal witness, melihat dalam diri kita, di kedalaman nurani kita sedalam-dalamnya, pasti ada suara yang mengatakan, pasti ada Allah. Pasti saya ada yang menciptakan. Pasti ada pencipta. Pasti ada Allah. Itulah kenapa ada iman di dalam diri manusia. Iman dasar yang ditanamkan Allah pada manusia yang diciptakannya. Jadi manusia bisa beriman. Manusia bisa percaya Allah ada. Lalu Allah yang mana? Allah yang mana yang menciptakan langit dan bumi?
Allah yang mana yang menciptakan semuanya? Allah yang mana yang menciptakan diriku? Ya yang penting Allah. Yang penting itu disebut Allah. Allah yang mana? Ya yang penting Allah. Itulah sebabnya di dalam sejarah hidup manusia, manusia mencari sesuatu yang disebut Allah untuk dipegang. Manusia mencari Allah untuk dipegang. Manusia beragama untuk berpegang. Tapi pertanyaan, mungkinkah manusia menemukan Allah? Mungkinkah manusia menemukan Allah? Yang paling mungkin adalah manusia jatuh pada kesalahan pencarian. Yang bukan Allah namun diperalah. Yang paling mungkin manusia menemukan yang bukan Allah namun diperalah. Itulah yang disebut ilah-ilah. Entah itu berbentuk matahari, entah itu berbentuk pohon yang besar, macam-macam. Yang bukan Allah namun diperalah. Jadi manusia tidak mungkin menemukan Allah. Tidak bisa. Kecuali Allah mewahyukan dirinya kepada manusia, barulah manusia bisa menemukan Allah. Kecuali Allah mewahyukan dirinya kepada manusia, barulah manusia mencari Allah. Jadi pencarian manusia akan agama, akan sesuatu untuk dipegang, hanya jatuh pada kesalahan. Dan saya kira kenapa manusia mencari sesuatu untuk dipegang. Ada dua alasan menurut saya. Agar hidupnya lurus. Hidup manusia berantakan, dia mau sesuatu untuk dipegang, dia mencari agama agar hidupnya lurus pertama. Dan yang kedua, agar di akhirat nanti ia memperoleh tempat yang baik. Itu dua alasan kenapa manusia mencari agama. Tapi justru manusia salah dalam mencari, jatuh pada kesalahan. Karena manusia tidak dapat menemukan Allah kecuali ia mewahyukan diri kepada manusia. Dan puji Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang pencipta manusia, pencipta segala sesuatu, telah mewahyukan dirinya kepada manusia. Allah telah mewahyukan dirinya kepada Abraham. Allah telah memanggil Abraham. Allah pencipta langit dan bumi telah memanggil Abraham. Dan puji Tuhan, melalui keturunan Abraham, Allah membentuk suatu bangsa yang disebut Israel, yang disebut orang-orang Yahudi. Dan puji Tuhan, melalui bangsa Israel ini Allah mewahyukan dirinya. Allah memberikan firman-Nya. Allah memberikan wahyu bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dari Kejadian kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan semua baik adanya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia melawan perintah Allah. Manusia melanggar Allah. Manusia berontak terhadap Allah. Itulah kenapa manusia berdosa, kenapa manusia jatuh dalam dosa. Allah memberitahukannya lewat wahyu kepada bangsa umat pilihannya Israel. Dan melalui firman kepada Israel kita mengetahui bahwa kita adalah manusia berdosa. Manusia yang mati. Manusia yang mati di dalam dosa. Dan puji Tuhan, Allah yang mewahyukan dirinya kepada Israel ini ternyata memiliki rencana yang besar. Rencana yang mulia. Yaitu dengan menebus, dengan membawa sang anak tunggalnya ke dalam dunia untuk mati dan bangkit, menebus dosa dunia, menebus manusia yang mati dalam dosa, manusia yang dalam keadaan mati. Itulah cara Allah mengerjakan persoalan yang pertama tadi. Bagaimana mengubah manusia dari mati kepada hidup, tak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Dan inilah cara Allah mengerjakannya, dengan menurunkan sang firman, dengan menurunkan anak Allah ke dalam dunia yang tidak berdosa, namun mati dan bangkit untuk menebus dosa dunia, untuk memberi kita hidup. Karena kita nyatanya sudah mati dalam dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Tapi inilah cara Allah mengerjakan. Dengan membawa Tuhan Yesus ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk menebus dosa dunia. Dan tindakan Allah ini berdasar pada kasih karunia-Nya. Berdasar pada kasih karunia-Nya. Bukan karena jasa manusia berbuat baik. Bukan karena jasa manusia berbuat baik. Tapi semata-mata kasih karunia Allah menurunkan Yesus mati dan bangkit untuk memberi hidup kepada manusia yang mati. Itu adalah berdasar kasih karunia Allah. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ayatnya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar jasa manusia telah berbuat baik, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat 16b, sehingga
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah iman Kristen. Itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Iman yang berdasar pada Tuhan Yesus. Pada Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah ke dalam dunia. Telah mati dan bangkit untuk menebus dosa dunia. Inilah iman orang Kristen yang tidak ada di agama lain. Dan melalui iman ini kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup dari kematian. Allah memberi kita hidup. Perbedaan iman agama Kristen dan iman bangsa pilihan orang Israel. Mungkin teman-teman saudara sekalian belum terlalu mengetahui. Iman bangsa pilihan orang Israel adalah iman yang percaya bahwa Allah Abraham adalah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Dan Allah itu sah. Itu iman bangsa Israel. Iman bangsa Israel. Iman bangsa pilihan. Namun iman orang Kristen tidak cukup sampai situ. Bahwa ternyata Allah pencipta langit dan bumi telah mengutus anaknya. Telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk memberi kita hidup yang kekal. Untuk menebus kita dari dosa. Itu iman Kristen. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Adalah utusan Allah. Dan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dunia, untuk memberi manusia yang mati dalam dosa, yang menuju kematian kekal, memberi hidup kepada manusia melalui iman kepada Yesus. Kita baca lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu iman Kristen. Itu berdasar kasih karunia Tuhan kepada manusia. Lalu muncul pertanyaan, mampukah manusia beriman kepada Yesus? Mampukah manusia beriman kepada Yesus? Sebelum menjawab, kita bahas dulu apa itu iman. Apa itu iman? Iman itu adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau kita mau beriman kepada Yesus, berarti kita menyerahkan diri kepada Yesus. Yesus bilang, percayalah kepadaku. Dan kalau kamu percaya kepadaku, kamu bukan saja percaya kepadaku, tapi kamu juga percaya kepada Dia yang mengutus aku. Kita yang beriman mengatakan, ya Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku menyerahkan diri kepadamu. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita yang beriman mengatakan, ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Aku menyerahkan diri kepadamu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kita yang beriman, ya Tuhan, aku mau mengasihi. Itu artinya iman, menyerahkan diri kepada Yesus, tunduk di bawah Yesus. Itulah iman, pengertian dari iman. Lalu pertanyaan tadi, mampukah manusia beriman? Ya, manusia mampu beriman. Namun, bagaimana manusia beriman kalau dia tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana manusia beriman kepada Yesus kalau dia tidak percaya kepada Yesus? Dan bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak pernah mendengar tentang Yesus? Dan bagaimana dia mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Karena dalam ayat Alkitab kan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan bagaimana kita bisa beriman kepada Kristus, kepada Yesus, kalau kita tidak pernah mendengar tentang Yesus? Dan bagaimana kita bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana ada yang memberitakan tentang Yesus kalau tidak ada yang diutus? Maka puji Tuhan, Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menebus, menjadi juru selamat manusia. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya, telah mengutus para rasul ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, agar orang-orang mendengar dan beriman kepada Yesus. Termasuk kita yang telah mendengar tentang Yesus, dan kita telah beriman. Kita semua sini telah beriman. Telah beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, penebus, dan juru selamat manusia. Dan melalui percaya kepadanya, kita dibenarkan.
Kita baca Roma 3 ayat 28. Mohon dimunculkan. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan karena iman. Iman kita kepada Yesus. Dan iman artinya tadi menyerahkan diri kepada Yesus, bukan hanya sekadar percaya. Takluk di bawah Yesus, takluk di bawah kebenaran. Itu iman. Dan kita diberi hidup karena iman. Dan karena percaya kepada Anak dan tidak binasa, melainkan beri hidup yang kekal. Lalu mungkin muncul pertanyaan, jadi keselamatan hanya karena iman? Oke, saya beriman. Saya beriman kepadamu Yesus, tapi saya mau tetap hidup dalam dosa. Saya mau hidup dalam kesenanganku yang lama, dalam hidupku yang lama. Pernyataan ini, kalimat pertama benar. Jadi keselamatan hanya karena iman? Itu benar. Kalimat kedua yang salah. Oke, saya beriman kepadamu Yesus, tapi saya mau terus hidup dalam dosa. Itu yang salah. Dan pernyataan ini mungkin saja muncul dari dua kemungkinan. Pertama, salah mengartikan apa itu iman. Iman hanya diartikan sekadar percaya kepada Yesus. Tapi pengertian iman bukan seperti itu. Tapi iman seperti tadi, menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau kita mau beriman kepada Yesus, artinya menyerahkan diri kepada Yesus. Takluk di bawah perintah Yesus, takluk di bawah kehendak Allah. Dan kemungkinan yang kedua, kenapa muncul pernyataan seperti tadi? Karena motivasi yang salah. Memperalat agama untuk egoisme. Memperalat agama untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan dia memperalat Tuhan. Ya Yesus, hanya karena iman kami diselamatkan. Baik, saya beriman kepadamu, maka berilah saya keselamatan. Yesus, Engkau Maha Kuasa juga kah? Baik, saya mau berdoa. Berkati aku berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Itu orang yang memperalat agama untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau kamu tahu Yesus Maha Kuasa, kamu juga harus tahu bahwa Yesus Maha tahu. Bahwa Allah Maha tahu. Dia tahu motivasimu salah. Jangan-jangan kamu memperalat agama. Dan hati-hatilah kalau kita kedapatan memperalat agama untuk egoisme. Bahkan memperalat Yesus, memperalat iman untuk kepentingan diri sendiri. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai motivasi kita salah berpegang kepada Yesus, beragama, beriman kepada Dia. Jangan sampai. Jangan jadikan agama untuk memuaskan semua keinginan kita. Minta apa saja. Lalu hal-hal yang jahat engkau minta, hal yang tidak berkenan engkau minta. Jangan sampai motivasi kita salah beriman kepada Yesus. Sebab iman adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Tunduk pada segala perintahnya, tunduk pada segala kehendaknya. Itu iman. Dan justru iman kita kepada Yesus, justru mengembalikan rasio kita yang menyeleweng kepada kebenaran. Dulu pikiran kita yang jahat. Akhirnya kita beriman kepada Yesus. Akhirnya kembali dari hal yang menyeleweng, takluk kepada kebenaran. Iman kita kepada Yesus mengembalikan emosi kita yang sembarang marah sana marah sini. Akhirnya takluk kepada cinta yang suci. Dan mengembalikan kemauan kita yang menyeleweng, kembali pada rencana Allah yang kekal. Dan iman itu kita kepada Yesus mengembalikan kelakuan kita yang berantakan, setia pada pimpinan Roh Kudus. Itu iman. Itu iman kita. Bukan berarti sembarang hidup, tapi takluk di bawah kebenaran. Itu iman. Dan mungkin saja muncul pertanyaan populer juga. Salah satu pertanyaan yang paling populer di dalam sejarah hidup kekristenan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya percaya Yesus. Percaya pun merupakan salah satu perbuatan. Perbuatan di dalam diri kita. Di dalam batin kita. Mempercayai Tuhan. Lalu arti iman yang sebenarnya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Saya serahkan diri kepada Yesus. Apakah itu bukan satu perbuatan? Itu pun perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang. Karena justru iman mengembalikan hidup kita yang lama,
hidup kita yang lama, yang jahat, akhirnya tunduk kepada Allah, tunduk kepada Yesus, tunduk pada kehendak Allah. Itu iman. Bukan berarti kita sembarangan hidup. Bukan berarti kita sembarang melakukan apa saja. Jangan, bukan seperti itu. Itu hanya memperalat agama agar kita sendiri beroleh selamat, agar kita beroleh berkat yang berlimpah. Dan jangan sampai kita seperti itu. Tapi engkau yang beriman kepada Yesus, taklukkanlah dirimu pada kebenaran, kepada Yesus. Karena itu iman yang sebenarnya. Menyerahkan diri kepada Yesus. Lalu kita sekarang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan karena iman, apalagi yang harus kita lakukan? Sudah selamat, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kita memang sudah selamat. Namun, selagi kamu masih hidup di dunia ini, ada perintah Allah yang harus kamu jalankan. Ada mandat dari Allah yang harus kamu jalankan sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang telah ditebus melalui darah anak Tuhan. Melalui darah anak Allah, Tuhan Yesus. Yang telah mati di atas kayu salib, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus dan menjadi juru selamat manusia. Ada mandat dari Tuhan Yesus yang harus kita jalankan. Kita baca ayat Alkitab Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Selagi kita hidup dalam dunia ini, kita yang telah beriman kepada Yesus, telah beroleh dibenarkan itu, telah beroleh selamat, ada perintah Allah yang harus kita jalankan, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan berarti kita yang telah diselamatkan, kita telah beriman, lalu hidup sembarangan. Tapi taklukkanlah dirimu di bawah kebenaran, di bawah Allah, dan ada perintah yang harus kamu jalankan. Itu hendaklah kamu saling mengasihi. Dan kalau kita mengasihi sesama, kita pasti memberikan Injil kepada mereka. Karena lewat mereka mendengar Injil, mereka dapat beriman kepada Yesus. Dan mereka dapat memperoleh hidup, bukan mati. Itu adalah pemberian yang mulia dari kita kepada sesama. Itu memberitakan tentang Yesus kepada sesama. Itu adalah pemberian yang paling mulia yang bisa kita lakukan untuk sesama. Agar mereka beroleh hidup melalui iman mereka kepada Yesus. Karena percuma seseorang punya segalanya. Percuma kamu punya satu pulau Kalimantan, tapi kamu mati. Percuma kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu tidak memperoleh hidup. Percuma. Jadi perbuatan kasih kita yang paling mulia kepada sesama ketika kita mengabarkan Injil tentang Yesus kepada mereka. Ketika kita mengabarkan Yesus kepada mereka. Dan kalau kita mengabarkan Injil, bukankah kita juga sedang melakukan kehendak Allah? Tuhan Yesus bilang kan, pergi, beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku. Dan kalau kita mengasihi sesama, kita memberikan sesuatu yang paling mulia yang bisa kita berikan kepada mereka, yaitu Injil. Dan pada saat yang sama, kita telah menjalankan salah satu kehendak Allah, yaitu pergi beritakan tentang Yesus. Dan memberitakan tentang Yesus yang paling efektif, yang paling efektif untuk kita lakukan adalah jadikan dirimu surat Kristus yang berjalan. Engkau dulu yang hidupi firman, lalu engkau kabarkan berita tentang Yesus, Injil tentang Yesus, sekaligus perbuatanmu menunjukkan engkau adalah murid Yesus, adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak yang taat, adalah orang yang beriman. Jadi bukan saja kita memberitakan lewat mulut kita, memberitakan. Bukan saja demikian. Itu penting. Tapi yang lebih penting, perlengkapi juga hidupmu dengan menghidupi kebenaran itu sendiri. Dan menghidupi hidup yang sesuai, seturut dan kehendak Allah. Itu harus kita lakukan dan itu hal yang penting yang harus kita ingat. Yaitu hidup yang mengasihi seperti kita telah dikasihi. Tanpa syarat kita dikasihi. Berdasar kasih karunia kita dikasihi. Bukan jasa kita. Bukan
bukan karena jasa kita berbuat baik. Dan sekarang kita yang telah menerima keselamatan itu, kita yang telah menerima kasih itu, hendaklah kita saling mengasihi. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, harus pun kita kasih. Kita berdoa bagi mereka tanpa syarat. Kasih kita kepada orang lain pun harus tanpa syarat. Meski mereka berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Tapi berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepadamu. Seperti kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus yang tanpa syarat, pun harus kita lakukan kepada orang lain tanpa syarat. Kita menjadi anggur yang tercurah bagi sesama, menjadi roti yang terpecah bagi sesama, menjadi hujan lebat, hujan berkat di ladang hidup sesama, dan menjadi pelangi indah di langit hidup sesama. Itulah hidup yang seperti Kristus, mengasihi. Ada peribahasa dari Manado, karena saya sendiri orang Manado, sitou timau tumau tou. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Maleos-leosan, mau upus-upusan. Saling berbuat baik, kita satu sama lain, dan saling mengasihi. Puji Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau meteraikan ini di sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami. Dan ajari kami terus untuk saling mengasihi, agar kasih kami terhadap sesama sempurna. Dan lebih dari itu, kasih kami akan-Mu sempurna dan benar seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami takluk di bawah kehendak-Mu, di bawah kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.